السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan daripada pembacaan transkrip muhadharah di Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala yang bertemakan al-qawadih fil aqidah wa wasail as-salamah minha, perkara-perkara yang dapat mencacati dalam aqidah dan perantara ataupun solusi jalan keluar keselamatan daripada yang mencacati tersebut. Barakallahu fiik. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, dan ini pembahasan sudah mengakhir-akhir ya. Sudah di akhir-akhir daripada kisah ini. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita sebuah faedah penting dalam menyikapi sebuah penyakit, dan ini ada kaitannya dengan akidah. Ada kaitannya dengan akidah, di mana Syekh membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maka tentunya barakallahu fikum, yang dimaksud la adwa di sini bukan semata-mata yang dipahami oleh secara letterlek makna arti hadis sebagaimana dipahami oleh kebanyakan mungkin orang-orang yang berpahaman radikal dalam menghadapi wabah COVID ini. Mereka membawakan hadis ini dengan menerapkan la adwa, tidak ada penyakit menular. Ini Nabi kata Nabi SAW. Sehingga tidak perlu kita untuk khawatir, takut sampai harus pakai masker segala, sampai harus jaga jarak, sekarang pakai sabun. La adwa, tidak ada penyakit menular. Barakallahu fikum. Inilah di antara orang-orang yang berlaku ekstrim, mereka lebih senang memaknai Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan akal dan perasaannya. Mereka tidak mau mengkaji bagaimana salaf dalam memaknai hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dipahami oleh para salaf, yang dimaksud dengan la adwa adalah tidak ada penyakit menular, bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, yang sifatnya tabi'i, yang alami, yang ditularkan betul-betul penyakit itu yang menularkan. Namun, akidah yang benar, pemahaman yang benar, yang lurus, akidah yang sehat adalah memahami bahwasanya penyakit itu bisa menular ataupun tidak, itu berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Harus kita yakini. Wabah COVID-19 ini dia tidak menular dengan sendirinya. Tapi ada yang menurunkan. Ada yang menurunkan penyakit tersebut. Itu yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang orang yang tadi berlaku ekstrim kanan, dia
menganggap bahwasanya jangan takut secara frontal untuk menghadapi wabah. Kan tidak ada penyakit yang menular sehingga mereka tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ada pihak yang ekstrim ini, ya, yang mereka ketakutannya terhadap wabah virus ini sampai-sampai berlebihan, sampai-sampai tidak pernah menghadirkan hati bahwasanya penyakit ini yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah COVID ini adalah musuh yang mengerikan, ya, yang dia bisa menjalar dengan sendirinya, bisa meresap, bisa menularkan dengan sendirinya. Ini juga salah. Sehingga akidah yang lurus adalah yang memahami bahwasannya, ya, penyakit, ya, kita langsung ambil contoh fakta yang sedang terjadi sekarang ini, ya, COVID-19. Ya, COVID-19 itu datangnya dari Allah. Allah yang berkehendak apabila Allah ingin menularkan kepada seorang hamba, maka Allah tularkan. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk menularkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menularkan. Nah, namun di sisi lain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, ya, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yuridanna, ya, mumridun ala musih, ya, janganlah yang sakit dicampur dengan yang sehat. Ya, nah, ini adalah sebab ada upaya kita untuk berjaga-jaga. Ya, nah, kita diperintahkan untuk tetap menjalankan sebab untuk berjaga-jaga, jangan sampai, ya, nah, kita tertular dengan orang yang sakit tadi. Ya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, ya, farri minal majzumi firaraka minal asad. Ya. Larilah dari orang yang terkenai penyakit, sesuatu hal yang seseorang yang terkena penyakit kulit. Ya, di sini maksudnya penyakit kusta. Ya, nah, firaraka minal asad, seperti engkau berlari daripada singa. Artinya kita jauhi. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi, jelas bagi kita bahwasanya akidah yang benar, akidah yang lurus adalah pertama meyakini bahwa semua penyakit itu datang dari Allah. Jika Allah berkehendak Allah tularkan, jika Allah berkehendak Allah tidak tularkan. Yang kedua, kaidahnya adalah tetap menjadi sebab. Kalau kita sakit ya berobat. Ya. Nah, kalau kita sakit ya berobat, itu menjadi sebab. Ya, demikian pula ketika ada orang yang sakit, ya, yang mana penyakit ini menurut ahlinya ada gejala-gejala yang bisa menularkan, maka jalani sebab, ya, untuk agar tidak tertular. Urusan tertular atau tidak itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menjalankan sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tawakal yang benar. Itu apa? Ya, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa menjalankan sebab-sebabnya. Ya. Nah, tidak benar makna tawakal adalah dengan menyerahkan segala kepada Allah tapi tidak menjalankan sebab. Ya, kalau kita sakit ya sudah, biarin saja. Biarin saja kita tidur di rumah tanpa mau diobati dan segala macamnya, tidak. Itu bukan tawakal namanya. Nah, sehingga inilah kaidah yang dijelaskan oleh ya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Qala rahimahullahu taala wal maqsud. Ya. Dan maksud. Nah, sekarang Syekh ingin kembali mentafsir lagi, merinci lagi, menjelaskan lagi tujuan maksud daripada apa yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Wal maqsud anna tasha'uma ahli al-jahiliyyah بالعدوى وبالتطير أو الهمة, bahwasanya tasya'uma yakni anggapan buruk, bahwasanya anggapan buruk orang-orang jahiliyah, ya, dengan penyakit yang menular. Apa anggapan buruk orang jahiliyah terhadap penyakit menular dengan sendirinya tanpa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan penyakit tersebut. Ya, ini pemahaman jahiliyah.
Nah, wa bitatayyur, dan dengan ya tatayyur, yaitu anggapan sial, ya. Awil hamma, ya, dengan hamma. Apa itu hamma? Dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Al-hamma adalah wahiyya ruhul mayyit takunu ka'annaha ta'irun haula qabri yatasha'amuna biha. Yang namanya al-hamma adalah ya ruh orang mati, ya, yang berbentuk seolah-olah seperti burung yang berputar-putar, ya, di kuburan mayit tersebut. Ya, yatasha'amuna biha, sehingga ya, mereka menganggap, ya, nah, dengan anggapan yang buruk terhadap hal tersebut. Ya, jadi hamma di sini rupanya orang-orang Arab jahiliyah dulu juga mengenal yang namanya al-hamma, yaitu apa? Menganggap bahwasanya ruh orang yang mati itu seperti burung yang terbang, ya, di sekitar kuburannya, maka sehingga mereka beranggapan buruk. Ya, kalau orang mati ruhnya itu akan gentayangan. Itu tidak jauh bedanya dengan ini. Ya, nah, ya, kalau kita di sini mungkin mengistilahkan ruh yang gentayangan. Ya, arwah yang gentayangan setelah kematiannya. Apalagi ketika di ya, otopsi mungkin mayatnya ditindak oleh ini mati karena pembunuhan dan segala macamnya, gantung diri dan segala macam, dijadikan ya, kejadian-kejadian yang mistis, yang menyeramkan, ya, sehingga mereka buat istilah-istilah, muncullah istilah-istilah, ya, julukan-julukan hantu al-ghul. Ya, nah, di Indonesia khususnya ada yang namanya pocong, ada yang namanya kuntilanak, ada yang namanya genderuwo, ada istilah-istilah hantu-hantu yang lainnya. Nah, ya, mereka semua akan bergentayangan sesuai dengan bagaimana kejadian kematian. Ya subhanallah. Akidah Ahlussunnah, kita meyakini bahwasanya ada yang namanya syayatin, al-jin, itu ada. Yakin. Kalaupun ada seorang hamba melihat ada sosok pocong, ya, ada sosok kuntilanak, ya, nah, maka apakah kita dustakan? Tidak semata-mata kita dustakan. Tapi bagaimana sikap kita? Bisa jadi kalau dia melihat dengan mata kepalanya, bisa jadi jin sudah memperlihatkan sosok yang dia sendiri sebenarnya sudah takut terhadap sosok itu. Ya, nah, kalau mungkin antum, ya, nggak mungkin jin menampakkan diri sebagai pocong, karena antum nggak takut pocong. Nggak menampakkan diri sebagai genderuwo, karena antum nggak takut genderuwo. Nah, ya, mungkin malah ahli tauhid malah berbeda. Ya. Ahli tauhid dinampakkan justru kesenangan dengan apa? Dengan syahwat. Ini lebih mengerikan ini. Ya. Nah, jadi justru kita mendatangi, menyenangi. Ini bagi ahli tauhid, ahli sunnah. Ya. Nggak bisa ditakuti dengan pocong, dengan genderuwo, dengan hantu-hantu lain. Ya. Jadi kalau masih ada yang takut dengan perkara ini, nah, ini harus diperbaiki tentang ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang jin itu takut dengan yang namanya ahli tauhid. Takut untuk memperlihatkan apa? Menjatuhkan mentalnya untuk lebih menakuti dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada pada orang ahli tauhid. Ya. Iblis dan bala tentara tidak akan masuk melalui pintu ini untuk menakuti ahli tauhid. Tapi dia akan masuk melalui pintu syahwat, pintu syubhat. Ini lebih mudah dan pintu untuk menjatuhkan mereka. Nah, barakallahu. Ya. Jadi, rupanya ada anggapan ini juga di masa jahiliyah, yaitu roh yang gentayangan. Nah, ya. Hadza batilun la asla lahu. Ini adalah kebatilan dan tidak ada asalnya, kata Syekh Muhammad rahimahullah. Ya, itu apa tadi? Ya, anggapan buruk orang-orang jahiliyah, adanya penyakit menular, adanya anggapan sial dan adanya ruh yang gentayangan, itu enggak ada semua, itu batil. Ya, nah, dan tidak ada asalnya, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala. Wa ruhul mayyit, ya, murtahanah, ya, dan ruh mayyit, ya, kata Syekh Muhammad, itu murtahanah, itu digadaikan. Ya, imma fil jannah atau di nar. Apakah dia bisa, ya, di dalam surga atau di dalam neraka?
Maksudnya apa? Ruh orang yang meninggal itu jangan dipikirkan ini gentayangan, tidak, tapi mereka sedang digadaikan. Dengan apa? Dengan amalan-amalan mereka. Mereka sedang mengurusi ini. Gak ada urusan mereka keluar dan masuk dari kehidupan dunia, tidak ada itu. Ketika orang yang meninggal dunia sudah selesai, terputus urusannya dengan dunia. Nah, adapun seandainya ada melihat sosoknya kembali seperti hantu-hantu tadi, itu jin yang masuk menakuti seorang karena seorang itu sudah takut keluar dari sosok tadi. Nah, yang ini biasanya kenapa kita mengenal istilah-istilah tersebut? Kita sudah dikuasai oleh yang namanya televisi, tontonan film-film horor dulu, mungkin di zaman-zaman dulu sebelum ngaji, subhanallah. Nah, jadi ini hati-hati. Mungkin kita sudah terlepas daripada itu, tapi jangan sampai anak-anak kita, anak-anak ini, demikian keadaannya. Kita harus menjaga akidah mereka, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kami ceritakan juga ketika kami di Yaman dulu. Ketika mengangkat jenazah ke kuburan di malam hari, itu anak-anak orang Yaman sebelum datang rombongan jenazah ke makbarah, ke kuburan, mereka sedang main petak umpet di liang-liang lahat itu. Itu malam hari. Mungkin kalau di sini kejadiannya di Indonesia, mungkin anak-anak Indonesia mana ada keluar malam hari di kuburan. Aku khawatir, tapi ya subhanallah. Di sana, kenapa? Karena mereka tak kenal namanya tuyul, tak kenal. Bocor tak kenal, tak pernah mereka melihat. Tak pernah ditampakkan, tak pernah digambarkan. Hatta di televisi sana tidak ada. Jadi itu hanya di Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam hal ini, wallahu a'lam, mungkin kebanyakannya anak-anak ikhwah, yaitu dari Yaman, atau campur dengan anak orang pemukiman sekitar orang Allah. Namun ya subhanallah, mereka dalam hal mistis, dalam hal perkara-perkara yang horor, mereka tak takut sama sekali. Ini di antara sebabnya apa? Orang tuanya juga menanamkan tauhid kepada anak, dijadikan anaknya sebagai anak yang berani. Bukan berani maksudnya berani untuk berlaga, tidak, tapi tauhid yang harus diberanikan untuk hal-hal yang seperti itu. Misalnya kita jalan dengan anak kita melewati makbarah, ajarkan doa kepada orang yang ada di kuburan. Jangan dengar jangan ngomong, tutup mata. Ini tempat angker, tempat tidak. Beranikan dia, agar dia terbiasa dengan mentalnya kuat dengan perkara-perkara yang tersebut. Kalau sudah dengan tempat ini saja mentalnya sudah takut, bagaimana dia mau jihad fisabilillah? Mungkin sekarang dia pemberani yang bisa mengalahkan teman-temannya, tapi dengan pocong dia tidak takut. Itu sama saja tidak bermanfaat keberaniannya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ruh al-mayyit murtahalah imma fil jannah aw an-nar. Ruh mayit itu keadaannya bukan gentayangan, tapi ruh mayit itu sedang digadaikan dengan amalan yang sudah pernah dia lakukan di dunia. Akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan tersebut berhasil dia raih dengan mendapatkan jannah, atau justru amalan tersebut dia raih dengan mendapatkan an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis, seorang yang ketika meninggal dunia, ketika rohnya keluar daripada jasadnya, itu diangkat oleh malaikat ke langit. Bagi rohnya penghuni jannah, maka ketika diangkat ke langit akan dinampakkan. Ini tempat nanti di surga. Kemudian ketika sudah ditampakkan tempatnya, rumahnya di surga nanti, maka dia akan diturunkan dengan senang, dengan bau diletakkan di makbarah, di kuburannya dengan baik, dengan lapar.
diterangi. Nah, sehingga orang yang meninggal dan dia ahli jannah, dia akan segera menginginkan segera kiamat. Kenapa? Karena ingin masuk surga, sudah tidak sabar untuk masuk surga karena sudah diperlihatkan. Berbeda halnya dengan orang-orang ahli neraka, penghuni neraka ketika ruhnya keluar. Ya. Nah, ruh keluar itu dari sini bulu-bulu. Ya, jadi kenapa kalau orang meninggal matanya kalau sakaratul maut naik ke atas? Semua benar, karena keluarnya dari bulu-bulu. Ya, keluar dari sini sehingga matanya nutup. Nah, ketika keluar ruhnya, ya, nah penghuni neraka diperlihatkan ini nanti rumahmu di neraka. Disebutkan bulan disebutkan. Ya, rumahmu lihat di sini. Maka setelah diperlihatkan an-nar, dicampakkan dia. Kalau tadi dihantarkan jauh dengan baik ke al-jannah, tapi al-nar dibanting, dicampakkan oleh malaikat sehingga hancur lebur dia sampai ke makbarah dan langsung dihimpit. Ya, nah kuburannya dan langsung segera mendapatkan azab kubur. Dan orang ahli nar mereka meminta kepada Allah untuk tidak disegerakan hari kiamat, bahkan mereka meminta untuk dikembalikan lagi ke dunia walaupun hanya ya 1 jam saja, untuk semenit saja, ya, untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, di dunia telah dikabarkan yang namanya taubat punya batas waktu. Ya, sebelum nafas sampai di kerongkongan, taubat masih diterima. Akan tetapi ketika nafas sudah sampai di kerongkongan, ingin keluar, ya, melalui dengan rohnya, maka itu taubat sudah ditutup lalu. Ya, sudah. Nah, inilah keadaan secara ringkas orang-orang yang sedang digadaikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya, apakah dia di dalam jannah ataukah di dalam surga Allah, ataukah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa tiyaratu wa tasha'um bil mar'iyat was sam'iyat min al-amal al-jahiliyyah. Dan al-tiyarah yaitu ya, menganggap sial, ya, ataupun beradu nasib dengan burung, ya, al-tiyarah yang lebih kepada makna menganggap sial karena ada burung. Ya, ini kebiasaan jahiliyah, ya. Wa tasya'umu, dan beranggapan buruk, bil mar'iyat, dengan sesuatu yang dilihat, wa sam'iyat, dengan sesuatu yang didengar, min amal jahiliyah. Ini termasuk daripada amalannya orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi jangan sampai kita ya menentukan ya langkah kita, ya, yang menentukan itu adalah apa? Keadaan-keadaan yang tidak ada kaitannya. Ya. Nah, ya, seperti misalnya tadi itu, ya, akhirah ketika melihat, ya, kalau mungkin sekarang masih ada nggak ya? Ketika burung melihat burung kok terbangnya ke arah kiri semua, wah ini sial. Adalah kalau apa? Apa kaitannya burung dengan ya, dengan tujuan kita, maksud kita, hajat kita? Berbeda halnya yang ada kaitannya. Contoh misal, ya, hujan deras, ya, nah, sehingga kita menunda untuk safar, ya, karena mungkin perbekalan kita ataupun persiapan kita karena hujan tidak bisa. Ini ada kaitannya. Ini bukan tiara, ini bukan tapayyur. Ya, nah mungkin seperti ya, kita sedang berdagang, ya, misalnya jualan es misalnya, ya, kan melihat cuaca dulu nih, ya, wah kalau hujan ya, orang kan kedinginan, mungkin dengan es, sehingga kita menunda untuk jualan. Ini bukan tapayyur, ya, ini bukan tiar, ini bukan anggapan sial, ya, tapi ini ada kaitannya memang, ada hubungannya antara hujan yang dingin dengan es yang dingin, ya, sehingga ya, ini ya, tidak bisa dianggap sebagai tiar karena memang ada kaitannya. Ya, nah jadi harus dipahami mana tiara, mana yang
tidak pure barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, "Haitsu kanu yatasha'amuna idza ra'aw syai'an la yunasibuhum ya mithlu al-ghurab aw al-himar al-aswad aw maqtu' al-dhanbi ya aw ma ashbaha dhalik." Ya. Kata Syekh Ibnu Baz ya, tadi ketika piala kemudian beranggap buruk tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, itu termasuk amalan jahiliyah. Haitsu yang mana ya kanu yatasha'amuna, yang mana orang jahiliyah itu beranggapan buruk, beranggapan sial, idza ra'au, apabila dia melihat sesuatu ya ataupun mendengarkan sesuatu la yunasibuhum, yang tidak mengenakan ya dipandang oleh mereka, ya, yang tidak mengenakan dipandang oleh mereka. Ya. Contohnya apa? Mithlul ghurab, seperti burung gagak. Ya. Yang rupanya orang jahiliyah gak suka melihat burung gagak, burung pemakan bangkai. Ya. Nah, au himar al-aswad, atau keledai hitam. Ya. Au maqtu'il dzambi. Ya. Nah, ya, atau ada keledai yang terpotong ekornya. Jadi aneh, ada hal-hal yang aneh yang mereka yang kebiasaan mereka nggak suka, mereka akan menganggap ini adalah kesialan kalau mereka melihat hal ini. Nah, ya, barakallahu fikum, ini amalan jahiliyah. Ya, atau yang sejenis darinya, ya, nah, ataupun yang sejenis daripada itu. Fa yatasha'amuna bihi. Mereka beranggapan buruk, beranggapan sial dengan apa yang mereka lihat tersebut. Hadza min jahlihim wa dhalalihim. Maka ini termasuk dari kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Barakallahu fikum. Qala Allah Jalla wa Ala fi radd 'alaihim, Allah Subhanahu wa taala ya membantah mereka. Ya. Dengan firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 131, nah, innama ta'iruhum indallah. Hanyalah nasib mereka itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan apa yang mereka lihat, bukan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nasib mereka, tapi yang menentukan nasib mereka adalah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan nasib mereka. Nah, ya, harusnya apa? Harusnya kita takut. Ya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, itu harus kita takut. Khawatir akan terjadi bencana, akan terjadi musibah yang Allah timpakan disebabkan dengan maksiat kita. Bukan takut kepada hal-hal yang ada kaitannya. Melihat angka siapa, wah ini angka siapa. Nah, melihat nomor 666, wah ini nomor siapa. Nah, melihat ini, melihat itu, ya subhanallah, ya tidak ada kaitannya barakallahu. Yang harus kita takut adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi Allah mengazab kita ketika itu. Allah turunkan azab kita kepada kita ketika itu. Ya, maka ini yang harus kita lakukan, bukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, "Fallahu biyadihi ad-dharru wan-naf'u." Maka Allah di tangannya bahaya dan manfaat. Wa biyadihi wa bihadhihi al-'ita'u na'am wal man'u. Dan di tangan Allah Subhanahu wa taala pemberian dan ya na'am ya Allah yang menghalang. Ya. Pemberian dan penghalangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyaratu la aslaha. Adapun at-tiyarah ya, anggapan sial ataupun beradu nasib dengan adanya burung ya, maka ini tidak ada asalnya, walakinnahu syai'un yajidunahu fi sudurihim, akan tetapi ya sesuatu tersebut mereka mendapatkannya di dada-dada mereka. Artinya apa? Rasa ketakutan itu, kekhawatiran itu dari diri mereka sendiri. Bukan karena burung itu yang bisa memudaratkan mereka. Bukan karena angka 13 tadi yang bisa memudaratkan kita, menjadikan kita sial. Tidak.
Nah, ya. Tapi yang kemunculan ketakutan itu justru dari diri kita sendiri, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ya, wala haqiqata lahu, dan tidak ada hakikatnya itu semua. Ya, burung, ya, kemudian apa tadi, melihat keledai hitam, ya, keledai yang terpotong buntutnya. Nah, ya, ini enggak ada semuanya, enggak ada hakikatnya. Bal huwa syai'un, bahkan dia sesuatu ya yang batil. Beranggapan seperti itu batil. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarah, tidak ada anggapan sial, tidak ada yang namanya anggapan sial. Ya, nah, semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak. Nah, barakallahu. Walidha idza ra'a ma yatasha'amu bihi, ya. Oleh karena ini apabila ya, dia telah melihat ya semua yang ya dianggap buruk ya dengannya, fala yarji'u an hajatihi, maka jangan kembali ya dari hajatnya tersebut. Maksudnya apa? Kalau dia melihat perkara-perkara tadi, ya perkara ada burung terbang ke kiri, ada burung, maka kata Syekh Ibnu Baz, jangan kau tunda hajatmu. Ya, jangan kau kembali, tidak mau melanjutkan hajatmu, jangan. Teruskan hajatmu. Ini bukti untuk melawan rasa ya yang engkau rasakan daripada hal-hal yang engkau tidak sukai tersebut. Barakallahu. Nah, law kharaja lisafira, ya. Nah, seandainya ya dia keluar untuk safar, wa qadafahu himarun, ya kebetulan bertemu dengan keledai, mungkin keledai yang disebutkan tadi, ghairu munasib, yang dianggap ya aneh, atau rajulin ya ghairu munasibin, atau ya dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang dianggap aneh, atau ma asbaha dzalik, fala yarji' bal yumdi fi hajatihi wa yatawakkalu 'ala Allah. Ya, jadi kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, kalau dia sabar ya, kemudian dia bertemu dengan perkara-perkara yang tidak dia sukai tadi, ketemu keledai yang dianggap aneh, kemudian bertemu seorang laki-laki ya yang dianggap aneh, ya atau yang semisal dengan itu, maka jangan kembali, jangan menunda ya safarmu tadi, karena itu tidak ada kaitannya. Terus lanjutkan safarmu ya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya yang kita sebutkan tadi. Misalnya, ya, kita mau safar, tiba-tiba ya, Covid. Ya, nah, ya, untuk melakukan safar harus melakukan banyak sekali ya protokol kesehatan yang harus dilalui. Sehingga kalau kita belum mampu untuk hal itu, maka tunda safar kita labas. Nah, ya, jangan kita langsung terjang. Karena ini ada kaitannya. Ya, tapi hal-hal yang tidak ada kaitannya, melihat orang aneh, ya, mungkin melihat orang yang pincang, yang buta, melihat orang-orang pengemis, melihat orang gila dan segala macamnya, dan kemudian kita merasa, jangan keluar menjadi satu. Ya subhanallah, ini apa kaitannya? Ya, barakallahu fiikum. Nah, ya. Kemudian ada Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, in raja'a fa hadhihi tiyaratun, ya. Dan kalau dia tadi kembali tidak melanjutkan hajatnya, maka dia sudah terkenai as-tiyarah, yaitu dia menganggap sia terhadap perkara sesuatu. Dia terkenai dosa. Ya, nah, haram dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tiyarah, tidak ada yang namanya tiyarah. Nah, ya. Wa tiyaratu qabihatun fil aqidah, dan yang namanya at-tiyarah, anggapan sia ini adalah pencacat, perusak dalam akidah. Walakinnaha duna syirk, akan tetapi dia di bawah, walakinnaha duna syirkul akbar, akan tetapi dia di bawah yang kesyirikan besar, duna syirkul akbar. Nah, bal huwa syirkul asghar, tapi dia termasuk pada apa? Syirik kecil.
Jadi tiarah hukumnya apa? Asyirkul asghar. Ya, bukan syirkul akbar. Ya, nah. Tapi berbeda halnya. Tiarah bisa menjadi syirkul akbar ketika apa? Ketika dia betul-betul meyakini bahwasannya burung tadi, orang aneh tadi, keledai yang aneh tadi, yang menakdirkan kesialan, nah itu baru jatuhnya kepada syirkul akbar. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai sebab saja, ya, sebagai sebab, maka posisinya jatuh pada syirkul asghar. Ya, sebab. Ya, kenapa? Karena sebabnya nggak ada kaitannya. Itu masalahnya. Ya, posisinya jatuh kepada syirkul asghar. Syirkul asghar kembali posisinya adalah di atas al-kabair, di atas dosa-dosa besar. Wahakala sa'irul bid'ah, demikianlah ya, nah seluruh bid'ah yang ada. Kulluha min al-qawadih fil aqidah. Semua bid'ah yang ada itu termasuk daripada pencacat perusak dalam akidah. Lakinnaha dunal kufur. Akan tetapi ya, kebid'ahan tersebut di bawah daripada kekufuran. Ya, bukan belum masuk pada kekufuran, illa yusahibha kufur, apabila tidak diiringi dengan ya ritual kekafiran, kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, jadi kepada fitrah rahimahullah, ya inilah penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala terhadap berfokus kepada at-tiyarah, anggapan sial. Sehingga tidak ini sering terjadi ya, di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita. Ya, sehingga penting untuk kita dalami, kita pelajari, bahkan juga sudah berlalu dalam pelajaran kita bertauhid tentang at-tiyarah. Ya, sehingga jangan sampai, jadi kaidahnya adalah suatu hal yang kita anggap buruk, yang itu tidak ada sebabnya, tidak ada kaitannya, maka itu masuk kepada tiarah. Tapi kalau ada kaitannya, maka itu tidak termasuk kepada tiarah. Ya. Seperti apa tadi? Mau jualan, tapi hujan. Ya, maka kita urungkan niat untuk melanjutkan jualan. Ya, ini sahabat, ini bukan tiarah. Ya, tapi mau jualan, ya, lihat ketemu sama orang gila. Wah, ini sial gitu hari jualan. Nah, ini sial. Karena nggak ada kaitannya orang gila dengan jualan kita. Bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, insyaallah. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah taala wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.